Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Rabu ya. Nah, hari Rabu tanggal 6. Di mana indeks IHSG masih tertahan ya untuk menembus daripada resisten 4.639. Namun IHSG masih bisa bertahan ya di tengah derasnya koreksi ya, masih bisa bertahan di atas moving average 20-nya ya di 4.608 dengan hari Rabu kemarin IHSG ditutup di 4.608 ya. Nah, kita akan menunggu besok ya. Nah, seperti biasa, kalau pada hari Jumat sering diidentikan bahwa Jumat adalah hari yang profit taking ya. Nah, namun pada akhir-akhir ini ya, IHSG pada hari Jumat seringkali dia naik malah ya. Nah, kita akan tunggu apakah Jumat minggu kali ini akan sama dengan Jumat minggu kemarin ya, di mana IHSG malah tambah naik dengan bagus ya. Nah, dan untuk polanya sendiri ya, ini hampir ada kemiripan dengan pola yang sebelumnya seperti ini ya. Jadi dia naik menembus dari ke atas 4.639, dia langsung ditekan turun kembali ke di bawah 4639, dan kemudian besoknya dia ada rebound sedikit, namun besok dia ditekan lagi. Nah, namun besoknya dia naik lagi. Nah, apakah pola candle yang sekarang ini akan juga berulang ya? Karena dia seringkali dia naik ke atas 46.039 kemudian merah. Nah, ini mencoba naik lagi dan besoknya merah lagi. Dan apakah besok akan berulang lagi ya polanya? Jadi menembus 4639 dan kemudian merah lagi. Nah, kita akan tunggu ya. Paling tidak hari Jumat akhir-akhir ini sudah seringkali naik ya. Nah, kita akan tunggu untuk besok ya. Nah, sedangkan overall bila kita lihat tren besar dari IHSG sekarang yaitu trennya masih sideways ya. Nah, lebih tepat tren sideways-nya ya, yaitu masih di antara 4480 sampai dengan 4639 ya. Dan itu resisten 4639 ini semakin dikukuhkan ya apabila kita melihat candle-candle pergerakan di IHSG ya. Dimana seringkali kita lingkari ini ya, bahwa seringkali candlenya setelah menembus 439, candle selalu naik turun, tidak bisa bertahan di atas 4.639. Dan untuk volume sendiri, karena dia ini adalah pola konsolidasi ya, biasanya sih lebih turun ya daripada ketika awal ya, wave 1 dari bullish yang dimulai dari Maret ya. Ini adalah awal kenaikan ya, atau wave 1 kenaikan. Nah, sekarang ini kita masuk, kalau di elliott wave ini adalah wave keduanya ya, ini wave kedua. Nah, kita sedang menantikan ya mulainya wave ketiga. Nah, biasanya tanda awal munculnya wave ketiga yaitu adanya tidak menyentuh daripada balik ke pola double bottom, namun dia konsolidasi dan cenderung membentuk higher high. Nah, bila kita lihat pergerakan ya, walaupun dia sideways ya, IHSG bila kita lihat pembentukannya masih cukup bagus ya. Nanti pembentukan low-nya ini masih higher low ya. Nah, kita akan menunggu ini sudah awal ya, titik awal adanya gerakan yang bagus ya, di mana akhir April membentuk higher high daripada high sebelumnya ya. Nah, ketika membentuk falling wedge ini ya, penurunan pembentukan lower high di short term. Nah, kemudian di akhir di break ya dengan membentuk higher high. Nah, kita akan sedang menunggu kali ini ya untuk bulan Mei ini
apakah IHSG mampu membentuk higher high kembali ya. Nah, kalau bisa membentuk higher kembali, jadi masih ada harapan bahwa IHSG akan menjadi bullish kembali ya. Nah, untuk permulaan dari wave ketiga ya, dan juga konfirmasi dari uptrend IHSG yaitu pembentukan ya high yang di atas dari 4937 sampai 4975. Jadi harus lebih tinggi. Jadi terkonfirmasi awal mulanya wave ketiga kenaikan ya IHSG dan juga permulaan konfirmasi dari mulainya uptrend di IHSG kembali. Nah, kita akan tapi namun untuk sekarang masih belum ya, masih sideways ya. Nah, untuk membalikan menjadi uptrend butuh konfirmasi ya. Nah, sedangkan pada hari hari Rabu kemarin ya, pergerakannya masih sama ya, walaupun asing sempat membukukan net buy di tanggal 30 April ya. Namun dan untuk bulan Mei ini asing kembali ya melanjutkan penjualan ya. Di mana pada hari Rabu kemarin asing keluar ya net sell sekitar 289 miliar ya. Dan kebanyakan keluar di banking ya, seperti biasa ya. Nah, untuk sekian dulu untuk pembahasan pergerakan IHSG ya ke depan ya. Untuk arah ke depan ya. Besok ini hari Dow Future terlihat masih positif ya. Jadi terlihat masih naik turun ya, masih netral ya. Kita akan tunggu besok konfirmasi untuk Dow Future apabila pagi dia positif kembali ada potensi besar ya IHSG untuk mencoba kembali ya resisten 4639-nya ya. Oke, kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya di mana saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan suatu rekomendasi saham. Nah, berikut ini contohnya ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga akan dapat mendapatkan fasilitas untuk bisa merequest suatu analisa saham yang lengkap dengan teknik analisisnya ya. Dan juga rekan-rekan di grup tersebut nanti juga akan tergabung ya dan bisa berdiskusi baik dengan saya atau dengan rekan-rekan yang lain dan mengkonsultasikan saham-saham yang ingin diincar ya dengan request chart analisa sahamnya ya. Dan juga bisa menanyakan ya untuk prospek dari saham-saham yang sudah dimiliki apakah masih cukup bagus untuk di hold atau tidak. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari rekomendasi saham yang pernah diberikan ya. Oke. Nah, bila rekan-rekan ada yang tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Nah, oke, kita akan mulai saja pembahasan sahamnya ya. Nah, saham pertama yang akan kita bahas yaitu saham Adaro Energi atau Adaro ya. Nah, Adaro akhirnya mengikuti daripada kenaikan ITMG ya. Di hari sebelumnya ITMG terlihat sudah membreakout ya dari area sideways-nya ya dengan resisten 7225 dan akhirnya menembus dari moving average 20-nya juga. Dan hari ini ITMG juga masih lanjut naik. Nah, ini Adaro ya di sektor yang sama di sektor batubara juga akhirnya mengikuti ya kenaikan dari ITMG. Hari ini Adaro berhasil menembus dari area sideways-nya ya dengan menembus ya breakout resistance sideways di 925 ya. Juga kemarin juga sudah sempat menguji moving average 20-nya juga ya dengan high-nya di 965 ya. Nah, ini prospek Adaro ke depan yaitu akan menguji ke resisten berikutnya ya, terdekat yaitu di 1010 ya. Dan apabila pergerakan bangkitnya saat harga-harga sektor komoditi ya, bisa saja Adaro akan
lanjut naik menuju ke resisten berikutnya di 1150 ya. Nah, seperti kita ketahui ini sektor-sektor mining, di mining ini sudah mulai bangkit ya. Nah, di sektor metal ya, di bagian nikel ada Inco sebagai leadernya ya. Dan untuk di sektor minyak ya, kita lihat juga Medco dan Elsa juga sudah bangkit ya, mencapai di Bollinger atas. Nah, ini kita akan menunggu salah satu subsektor lain di mining ya yang belum bangkit, yaitu di batu bara ya. Nah, kita akan nunggu pergerakan batu bara yang sudah mulai bangkit ya. Ini kenaikannya sih dipimpin ke ITMK dan ini big cap di mining salah satunya di Adaro ya juga udah mulai bangkit ya dari sideway-nya atau bikin baseline di bawah ini. Nah, hari ini ya, hari Rabu kemarin ya, volumenya sangat bagus ya, besar ya. Terlihat ketika Adaro turun ke bawah ya, membentuk dasar di sini, terlihat mulai ada akumulasi ya. Nah, kita lihat nih volumenya besar ya, volumenya besar-besar ya. Nah, ini terlihat adanya mulai akumulasi beli ya. Nah, ini juga diperkuat dengan indikator MACD-nya terlihat ketika dia turun begitu dalam, ternyata indikator MACD-nya tidak memperlihatkan ya adanya tekanan jual yang sangat kuat ya. Nah, dan malah menunjukkan sudah adanya akumulasi beli ya, akumulasi diam-diam ya dilakukan dan hari ini sudah mulai di markup ya. Nah, kita harapkan dilanjutkan ya ini. Nah, saham berikutnya. Nah, ini saya akan membahas saham batubara yang lain ya. Ini adalah PTBA, Bukit Asam Tbk atau PTBA ya. Nah, sama dengan Adaro ya, hari ini sudah mulai naik ya. Ya, volumenya kita lihat ya, volumenya sangat besar ya dan bagus ya ini ya. Menembus resisten di 1880 ya. Dan besok ada kemungkinan besar melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2120 ya. Nah, sama dengan Adaro ya. Terlihat ketika harganya turun jauh ya dari 2100-an menuju ke 1800, terlihat penurunannya cukup dalam, namun dari indikator MACD-nya tidak terlihat adanya tekanan jual yang sangat kuat ya, malah terlihat mulai ada akumulasi ya. Dan hari ini sudah mulai di markup ya oleh bandarnya ya. Nah, kita harapkan besok bisa keluar dari menembus ke atas moving average 20 ya, dan apabila bisa bertahan ya closingnya di atas 1880, TBA masih potensi untuk melanjutkan kenaikan ke 2120. Oke, untuk berikutnya kita akan pindah ke sektor konsumer ya. Nah, kita hari ini kita akan membahas saham HM Sampurna atau HMSP ya. Nah, HMSP juga berhasil menembus ya resisten dari sideway-nya ya di 1600 ya. Hari ini ditutup di 1635 ya dengan volume yang cukup bagus ya, terlihat seminggu terakhir ini ya, 5 hari terakhir candle-nya terlihat udah muncul volume besar ya. Nah, di saham HMSP juga sama ya. Terlihat penurunan dari 1800 ini menuju ke 1500 cukup dalam, namun dari indikator MACD-nya pun juga tidak terlihat ya adanya tekanan jual yang sangat besar, sehingga yang bisa membuat tren dari HMSP menjadi downtrend lagi, dan sekarang mulai diakumulasi kembali ya. Nah, hari Rabu kemarin sudah mulai di markup ya dengan berhasil menembus dari resistennya ya. Nah, apabila HMSP ini masih bisa penuh close-nya bisa bertahan terus di atas 1400 ya. Ini chance besar potensi dari HMSP ya. Sampai ini HMSP ini ada RUPS ya di tanggal 18 Mei ini untuk dividen ya. Jadi masih ada chance sentimen positif yang bagus ya untuk HMSP untuk tetap di hold ya sampai dengan hari RUPS dan diumumkan berapa dividen dari HMSP ini. Untuk resistennya ada di 1790. Nah, saham berikutnya ya akan kita bahas yaitu Buyung Putra Sembada atau Hoki ya. Masih dari sektor konsumer ya. Terlihat kemarin juga sama ya, hari banyak-banyak saham yang dari bawah udah mulai naik ya, menembus EMA 20-nya ya Hoki ini ya. Dan juga ada resisten di 715 ya. Nah, besok ini ada chance ya Hoki ini akan mencoba resisten sideway-nya ya di 750 ya. Ini volumenya Rabu kemarin sangat besar ya.
Nah, ini Hoki ini juga trennya masih terbilang sideways ya. Sideways ya. Nah, dari indikator MACD-nya pun karena sideways biasanya tekanan jualnya tidak terlalu besar ya. Nah, seperti ini candle-nya tidak terlihat adanya tekanan jual yang sangat besar ya. Dan pada 4 hari terakhir dari hari trading terakhir di Hoki ini terlihat malah sudah mulai akumulasi belinya sudah mulai masuk kembali, dan hari ini Rabu kemarin sudah terlihat di markup ya sama bandar sehingga terjadi kenaikan menembus dari resistennya ya. Jadi untuk pergerakan, nah ini apabila Hoki ini bisa menembus ya 750 ya, harganya tutup di atas 750-an, ada kemungkinan akan memulai dari wave ketiga ya, dari kenaikan dari Hoki ini ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu saham Indakiat Pulp and Paper atau INKP ya. Nah, INKP ini masih terlihat berkonsolidasi atau sideways ya di atas moving average 20-nya ya. Terlihat ya untuk pola konsolidasinya ada membentuk pola ascending triangle ya dengan resistennya di 5.475 ya. Dan untuk supportnya ada di 4.900. Jadi juga volumenya ini ya ketika konsolidasi dia semakin turun ya, masih wajar ya. Yang perlu dijaga yaitu adalah supportnya ya di 4.900 dia tidak boleh jebol ya, karena kita lihat akumulasi tekanan jualnya sudah mulai banyak ini ya. Nah, hati-hati apabila tekanan jual ini berlanjut ya sampai menembus dengan support, itu cukup berbahaya ya di Tekim ini ya. Oke, saham berikutnya kita akan membahas ini saham perusahaan gas negara atau Pegas ya. Nah, Pegas kita lihat membentuk pola konsolidasinya yaitu symmetrical triangle ya. Ini symmetrical triangle ya. Pada window dressing Januari kemarin, April kemarin ya, terlihat Pegas masih gagal ya menembus ya. R-nya ada di 845 ya. Terlihat gerakan dari Pegas terlihat masih pullback ya, dan masih terjaga di atas support 800 ya. Jadi selama masih berada di atas 800, terlihat masih potensi untuk body Pegas ini masih cukup oke ya. Nah, ini kita lihat volume 4 hari terakhir juga sudah mulai membesar ya. Dan di indikator MACD-nya pun tidak terlihat adanya tekanan jual yang sangat besar di Pegas ya. Dan ini malah sudah mulai diakumulasi lagi ya. Kita akan menunggu proses penembusan resisten dan pola dari symmetrical triangle ini yang terjadi di Pegas. Oke, saham berikutnya kita akan melihat Tower bersama Infrastructure atau TEBIK ya. Nah, ini TEBIK. Nah, hari Rabu kemarin ya terlihat di sektor infrastruktur ya, terutama di bagian telekomunikasi ya, baik operatornya atau baik penyewaan menaranya terlihat sama barang-barang tertekan ya. Telkom, Excel, ISAT ya, dan juga Tower, TEBIK juga sama-sama turun semua ya, koreksi semua ya. Nah, ini untuk TEBIK ya. Untuk cara tren besarnya ya, dia masih uptrend ya. Namun penurunan kemarin ya, pas penutupannya di channel uptrendnya ya. Ini 50-50 ya, antara dia rebound atau dia akan lanjut turun ya, menuju ke support berikutnya 1055 ya. Nah, ini cukup diwaspadai ya. Nah, untuk yang mau spekulasi beli boleh dicoba ya untuk spekulasi buy. Namun jagai ya apabila penurunan terus berlanjut ya. Nah, bila kita lihat di indikator MACD-nya, sudah mulai tekanan jualnya sudah mulai ya. Nah, ini hati-hati. Nah, juga nih volumenya, perhatikan juga volumenya 3 hari ketika penurunan ini terlihat volumenya sangat kecil ya. Bisa saja bisa rebound ya, bisa rebound kembali ya. Penurunan yang kecil ya, bisa saja harga penurunan ini hanya sementara ya. Dan harga bisa kembali naik lagi. Nah, kita akan tunggu besok ya, gimana pergerakan dari TEBIK, apakah rebound ataukah malah
lanjut turun ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Surya Citra Media atau SCMA ya. Nah, ini untuk sentimen di sektor saham-saham media seperti SCMA, MNCN terlihat kurang begitu bagus ya. Nah, SCMA masih mending ya, masih di sekitar kisaran belum jauh ya. Nah, untuk MNCN malah udah ke bawah ya, di bagian bawah, pulingnya bagian bawah. Jadi tekanannya lebih besar ya. Nah, untuk SCMA terlihat tekanannya udah mulai tertekan ya, namun tidak terlalu belum sampai tahap yang parah ya tekanannya ya. Ini terlihat ya hari Rabu kemarin ya, SCMA rebound lagi ya dari area sideways-nya di range-nya di supportnya di 765 dan di bagian resistennya ada di 845 ya. Jadi ketika sampai di 765 terlihat SCMA mampu rebound kembali ya dan ditutup di 810 ya. Nah, kita akan tunggu untuk SCMA apakah bisa naik kembali menguji resisten atau turun ya menguji area supportnya ya. Nah, jadi tren yang masih terjadi di SCMA ini ya, dia masih bergerak sideways ya, mengikuti dari IHSG. Nah, untuk indikator MACD-nya pun terlihat udah mulai ya terjadi tekanan jual ya. Jadi masih imbang ya nih, berarti antara tekanan jual dan akumulasi belinya masih imbang, jadi pergerakannya dia sideways ya. Nah, saham berikutnya kita akan melihat dari sektor properti ya. Ini ada Summarecon Agung atau SMRA ya. Dari pergerakan dari SMRA ini hampir mirip dengan pergerakan di sektor batubara ya. Masih di bawah 20 ya, bergerak sideways ya. Di range 414 sampai 452 ya. Ini pergerakannya masih terlihat masih barangnya masih dikumpulin untuk Summarecon, jadi masih belum ada pergerakan signifikan dari bandarnya ya. Dan terlihat pergerakan volumenya juga kecil-kecil ya. Jadi belum ada gerakan signifikan dari pergerakan markup dari bandarnya. Jadi kita akan masih menunggu ya. Dan dari indikator MACD-nya pun, nah ini sudah mulai ya, ini 4 hari terakhir ini sudah mulai ada aksi akumulasi beli ya dan proses markup ya. Namun masih belum selesai ya, terlihat masih belum selesai ya. Jadi untuk kita akan masih menunggu ya pergerakan ke depan dari Summarecon ya. Untuk sementara ini masih sideways dengan range 414 ya supportnya dan juga resisten di 452 ya. Untuk pembahasan pada video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu keputusan beli atau jual.